Seorang netizen yang budiman bernama Ibu Widya kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah dan pejabat Indonesia. Ia menyoroti tingginya pajak kekayaan dan mempertanyakan aliran dana yang justru menumpuk di tangan pejabat, bukan dibagikan untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pejabat menikmati gaji, tunjangan, dan fasilitas mewah sementara rakyat masih harus berjuang mencari pekerjaan dengan upah buruh yang sangat rendah dan tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia menuntut pemerintah fokus pada penciptaan lapangan kerja, bukan sekadar menaikkan gaji pejabat atau hakim yang sudah hidup bergelimang harta. Lebih jauh, Ibu Widya menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap membiarkan triliunan rupiah mengendap tanpa jelas manfaatnya untuk rakyat. Ia juga menyoroti Zulkifli Hasan dan pejabat lain yang dinilai lebih peduli kepentingan sendiri daripada kebutuhan masyarakat kecil. Baginya, kesenjangan ekonomi semakin lebar dan rakyat terus ditekan dengan pajak sementara pejabat semakin kaya. Kritik ini menjadi peringatan keras agar pemerintah berbenah sebelum rakyat benar-benar kehilangan kesabaran. Gile bener si Kunyang pajak. Kekayaanmu sampai mencapai kenaikannya 16% lebih. Ya kan, sampai triliunan duit ngendap di tempat lo. Kunyang, coba dibagi-bagiin rakyat. Katanya mau tinggal di Indonesia. Ya, pajak itu berupa zakat pajak ya. Zakatin tuh rakyat Indonesia. Ya, duit ngendap sampai triliunan di sana, di tempatmu. Wajar betah jadi Menke. Ya, rakyat Indonesia membutuhkan nih, kita tuh nggak banyak tuntutan loh sebenarnya. Kenapa? Mudahkan rakyat mencari pekerjaan. Upah buruh jangan minim. Ya, upah buruh sesuaikan dengan keadaan kenaikan harga. Nih juga buat menteri perdagangannya, ekonomi dan sebagainya ini ya, Pak Zulhas ya. Coba masalah impor beras, impor gula, ya coba dongkrak lagi. Kalau nggak mau rakyat marah juga loh, ya jangan hanya bicara. Kalian itu termasuk anak-anakmu itu Pak Zulhas ya, itu menggunakan minyak goreng itu kampanyenya di Lampung, ingat ya. Terus periksa semua itu kekayaan mereka tuh. Kudu rakyat gitu yang periksa kalian. Kudu rakyat yang periksa kalian. Kita ini bukan provokator. Sementara rakyatmu banyak yang terlantar, yang kelaparan di sana, ya. Itu tuh Bu Epa aja, Bu Epa yang Lampung ya, Bupati Lampung, itu aja peduli sama orang-orang yang ini deh, orang-orang lansia. Masa seorang Menke nggak peduli sama rakyatnya? Rakyat itu membutuhkan pekerjaan, katanya ciptakan lapangan kerja. Juga buat pemimpin ya, selalu pidato itu ini akan berjanji, Pak udah jadi presiden, pelaksanaannya mana? Pelaksanaannya mana Pak? Bukan saatnya kampanye, ini bukan kampanye lagi Pak, udah pelaksanaan. Kinerjamu tunjukkan. Kinerjamu itu loh Pak, tunjukkan. Jangan hanya membuat keputusan tentang undang-undang menaikkan gaji pejabat saja. Upah buruh ya sesuaikan dengan keadaan kita, perekonomian kita katanya stabil dan pret. Ya di mana stabilnya? Segala macam harga ya nggak sesuai dengan pendapatan rakyat itu Pak. Ya nggak sesuai pendapatan. Ya jujur aja, minim sekali. Di saat kampanye hanya selalu mengatakan akan menaikkan gaji-gaji pejabat tok, termasuk hakim-hakim. Di sini Pak,
Ya bukan kampanye lagi, pelaksanaannya. Ya, apa kurang hakim rumahnya besar, gajinya sampai ratusan juta, belum juga hasil sumpal-sumpal, ya tak? Kemudian juga untuk anggota-anggota dewan, rumah semewah itu masih menerima tunjangan rumah dinas. Ya, nggak masuk akal. Yang kalian lebih dahulukan itu adalah pejabat, ya. Mbak Puan Maharani juga yang mbok ditegur, perilaku mereka semakin memanasin hati rakyat, ya. Kalau rakyat marah pada mewek, pada minta maaf. Ini apalagi besok? Sekarang ini dibungkam lagi rakyat, nggak bisa siaran langsung, ya kan? Semuanya akses ditutup. Kemudian rakyat ini rasa cubitnya, kalau dicubit sakit loh, Bu. Begitu juga kami inginkan kalian itu, ya, pejabat-pejabat di sana termasuk pemimpinnya, kalau dicubit sakit aja sampai menyek-menyek, nggak enak kan? Stroke kan? Nggak enak kan? Apalagi rakyat kalau ditekan terus seperti itu, kenaikan pajaknya yang luar biasa saat ini PBB, ya. Itu jangan ini, terus pemangkasan anggaran di desa, makanya mereka menaikkan yang namanya pemerintah daerah itu menaikkan pajak. Kenapa? Karena dipangkas, Bu Sri Mulyani, dipangkas dari pusat untuk menaikkan gaji pejabat. Tolonglah, ya, tolonglah. Yang penting itu pangkaslah gaji anggota DPR itu 1 periode itu, hapuskan gaji pensiunannya seumur hidup, hapus, ya. Pensiun gaji anggota DPR 1 periode aja, pensiunannya itu seumur hidup menerima. Enak kali kalian di sana. Bu Sri Mulyani, tolong dong endapan uang kalian itu yang triliunan itu berikanlah kepada rakyat. Mana janji kalian katanya mau membukakan usaha? Terus kepada Bapak Luhut juga, ya. Kalau kalian tidak bayar pajak, bikin SIM dipersulit, paspor dipersulit, ke luar negeri persulit. Ini apa maksudnya? Ini oligarkinya di negara kita ini. Kalau sakit masih ngerasa sakit kan, Pak? Jangan sakitin lagi lah rakyat. Selalu menekan, yang ditekankan kepada rakyat. Ya dah, selalu ditekankan kepada rakyat. Yang satu si Kunyang Sri Mulyani bilang kalau nggak mau bayar pajak, masih mau tinggal di Indonesia. Terus itu pejabat itu masih mau nggak tinggal di Indonesia? Atau dibong? Termasuk LBP selalu menekan rakyatnya. Rakyat selalu ditekan. Kalau nggak bayar pajak, royalti dan segala macam, ya kudu diperiksa, mau bikin paspor dipersulit, segala macam dipersulit terus. Hanya yang bebas kalian saja gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Ya ini loh, darah rakyat ini ya kalian makan semua di sana. Kurang. Saya himbaukan sekali lagi buat anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat, menteri-menteri di sana, baik itu MPR maupun DPR, ya. Jangan hanya nonton aja jeritan-jeritan rakyat ini, ya. Jadi kalau mau membuat kebijakan itu rata, jangan hanya mendahulukan hanya pejabat, terutama hakim. Penolakan seharusnya kalau kamu manusiawi, ya, ada tunjangan 50 juta per bulan untuk rumah dinas. Masih mau menerima kalian? Udah kebanyakan duit, ditambah lagi tunjangannya, padahal udah punya rumah megah yang itu yang di emperan
Ya, rakyatmu di emperan, rumahnya kalau atap bocor basah semua. Itu loh. Sama sekali pejabat kita ini, menteri-menteri kita ini nggak peduli sama ini, sama rakyatnya. Satu lagi buat Menteri Zulhas ya, Menteri Perekonomian ya, yang kena kasus yang namanya PT Wilmar minyak goreng ya, sama ini, sama Pak Erlangga. Coba meleklah kalian. Kalau nggak mau datang tamu datang tak diundang nih, ya kalian udah dicatat loh sama ini. Ya mau lari kemana kalian? Tinggalkanlah rakyat Indonesia. Ya lama-lama kalian kabur semua ke luar negeri ya. Ya dadah. Ya tinggalkan. Perkataan kalian akan menelan diri sendiri loh. Perkataan kalian yang menekan rakyat itu ya masih mau tinggal di Indonesia atau tidak, ya ujung-ujungnya kalian loh, ya ujung-ujungnya kalian yang nggak bisa meninggalkan ini karena kemarahan rakyat. Oke, jadi harapan kami ya Bu ya, Bu Kunyang ya, sama Mbak LBP, periksa kekayaan kalian itu udah berpihak kepada rakyat belum? Kalau uang diendapkan sampai triliunan begitu, bagaimana mau berkembang rakyat Indonesia? Kalian semakin membengkak, emang dibawa mati itu uang? Ya enggak kan? Dibawa mati enggak? Rakyat mau menjerit di sana. Ya, sumbangan yang bencana juga enggak keluar lu pada. Enggak ada manusiawi. Semakin merajalela. Ya, tuh Kunyang. Ya, kalau nggak begini nggak ketahuan loh ini berapa ya uang diendapkan di kalian itu semua sampai triliunan, gile bener ya. Ternyata banditnya ini ada di sana, di menteri-menteri. Mudah-mudahan tuh Prabowo ngedenger nih. Salam waras. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya.